Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan saya Hadin Snur dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Teman-teman, kita semuanya pasti pernah kan ya ngerasain yang namanya overthinking. Ngerasa punya banyak beban di pikiran kita, sampai-sampai hal tersebut terkadang mengganggu aktivitas kita. Kita jadi mungkin jadi nggak mudah fokus, kita jadi lemes, kita jadi malas ngapa-ngapain, kita ngerasa punya banyak beban di pikiran kita gitu. Tapi kita sendiri nggak tahu beban yang kita punya itu apa sih sebenarnya. Nah, kalau teman-teman pernah ngalamin hal ini, berarti teman-teman sama dengan saya ya. Karena ya normal-normal aja sih kalau memang masih sewajarnya ya, namanya manusia. Nah, biasanya para ahli kesehatan mental ini sering menyarankan kita untuk melakukan yang namanya journaling, yaitu menulis hal-hal yang kita alami keseharian kita, atau simpelnya nulis buku diary gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang generasi 90-an pasti pasti apa ya, udah terbiasa gitu dengan ngisi yang namanya buku diary kayak gini. Nah, melakukan journaling atau buku diary ini sebenarnya bisa dibilang semacam self talk gitu. Kita ngomong sama diri kita sendiri gitu. Ini juga bisa sebagai self expression, mengekspresikan hal yang sedang kita rasakan gitu. Ini juga bisa untuk self healing juga, untuk menyalurkan emosi-emosi yang kita punya kayak gitu. Dan teknik journaling ini cocok juga untuk teman-teman yang memang misalnya kurang bisa terbuka dengan orang lain, kurang bisa curhat dengan orang lain kayak gitu ya. Jadi ini cocok banget. Atau untuk teman-teman yang pengen curhat tapi lagi nggak punya temen kayak gitu, atau belum punya teman yang pas untuk bisa diajak curhat. Nah, jadi bisa dengan cara menulis journaling ini. Kenapa menulis ini penting? Bayangin aja teman-teman, hal-hal yang ada di pikiran kita ini kan banyak banget ya. Saking banyaknya, ini terkadang terasa seperti benang kusut gitu, benang kusut yang rumit gitu. Sehingga hal tersebut membuat kita pusing gitu. Kita ngerasa kayak punya banyak beban di pikiran kita, tapi ya tadi kayak benang yang rumit gitu. Nah, oleh karena itu sekedar mendeskripsikan melalui tulisan aja, hal ini tuh dapat mengurai benang-benang yang kusut tadi loh teman-teman. Nah, menulis journaling ini juga bisa mendorong diri kita untuk memetakan semua hal yang sedang kita rasakan, memetakan semua hal yang sedang kita pikirkan. Sehingga tadi benang kusut tadi itu menjadi terurai kayak gitu. Nah, atau bahkan nanti ketika kita baca lagi tulisan kita, ketika kita ulangi, kita baca lagi, itu kita akan jadi dapat insight, kita jadi paham gitu, paham dari sumber masalah yang kita miliki itu apa, paham dari kecemasan atau ketakutan yang sedang kita miliki itu tuh sumbernya apa sih gitu. Nah, jadi memang untuk memahami, untuk mengatasi masalah-masalah yang kita punya itu terkadang kita memang harus berkenalan dulu dengan diri kita sendiri gitu. Nah, oleh karena itu saya di sini ingin mengajak teman-teman untuk belajar gimana sih caranya menulis journaling itu. Ini untuk teman-teman yang belum tahu ya. Sebenarnya caranya gampang ya, bisa dengan menulis bebas apa yang sedang kita rasakan ditulis gitu, atau bisa dengan seolah-olah memiliki alur cerita gitu, kita bikin cerita kayak bikin cerpen gitu bisa. Atau cuman yang paling penting gini teman-teman, ada 4 tips. Yang pertama, kita harus kenali dulu nama emosinya apa. Kita harus tahu emosi yang sedang kita rasakan ini namanya apa sih gitu. Teman-teman pasti udah tahu dong nama-nama emosi yang kita punya itu apa. Menurut Paul Ekman, emosi yang dimiliki oleh manusia itu ada 6 dasar, yaitu bahagia, marah, sedih, takut, jijik, sama kaget. Nah, jadi jangan sampai ketukar emosi-emosi tersebut itu. Itu yang pertama, kita harus tahu nama emosinya apa. Terus yang kedua adalah kita harus tahu juga penyebab emosi yang kita rasakan ini apa sih. Coba diingat-ingat kembali kejadian-kejadian yang kita alami hari ini. Apa yang menyebabkan kita merasakan emosi tersebut? Cari penyebab awalnya ya. Karena biasanya
dengan banyaknya kejadian-kejadian yang kita alami, yang kita lakukan, hal ini bisa jadi cukup membingungkan. Kadang kayak bertumpuk-tumpuk gitu. Contohnya gini teman-teman. Seorang suami yang baru pulang kerja dan tiba-tiba marah-marah sama istrinya. Marah-marahnya kenapa? Karena istrinya lupa bikinin teh ataupun bikinin kopi untuk suaminya. Nah, hal ini bisa jadi pemicunya bukan karena istrinya lupa menyiapkan teh atau kopi tersebut. Karena mungkin istrinya ngerasa biasanya juga lupa disiapin, nggak marah kayak gini gitu. Tapi kok hari ini kok beda, kok marah gitu. Cuman lupa aja bikin marahnya, marah banget gitu. Sehingga mungkin banting pintu atau teriak-teriak kayak gitu. Nah, bisa jadi penyebab emosinya bukan karena si istri tadi lupa untuk menyiapkan tehnya. Tapi bisa jadi karena ada kejadian lain sebelum dia nyampe rumah. Mungkin waktu di kantornya dia dimarahin bosnya atau terjebak macet dan lain sebagainya. Itu jadi harus dikenali dulu penyebabnya apa. Terus yang ketiga adalah reaksi dari emosi yang kita rasakan itu apa? Atau ekspresi yang kita lakukan itu apa sih ketika emosi tersebut muncul? Misalnya tadi kita marah ya, kita marah. Sumber marahnya karena apa? Karena bos misalnya ngasih tugas yang banyak banget dan tugasnya itu nggak sesuai sama job desk yang kita miliki gitu. Nah, terus ekspresi yang muncul apa saat itu? Ekspresinya marah, tapi harusnya marah ya, tapi ditahan sehingga yang muncul senyum, mungkin tetap senyum karena mau marah sama bos nggak berani, akhirnya senyum. Sehingga itu kan nggak tepat. Sehingga meledaknya nanti ketika itu ada di rumah, bisa jadi seperti itu. Terus yang keempat adalah apakah sudah sesuai antara nama emosi, penyebab emosi, sama reaksinya? Sesuai nggak sih? Kita coba teliti lagi, sesuai apa enggak. Jadi poin ini adalah cara untuk mencocokkan kembali apa aja yang sudah kita tulis tadi. Jadi jangan sampai salah antara emosinya apa, ekspresinya apa, penyebabnya juga apa, nggak jelas kayak gitu. Misal tadi ya, nama emosinya kan tadi marah. Terus penyebabnya apa? Penyebabnya bos ngasih tugas yang banyak, yang berlebihan, tapi nggak sesuai sama job desk yang kita punya. Terus ekspresi kita apa? Ekspresi kita pura-pura senyum. Nah, ini kan berarti ada yang nggak sesuai. Terus di kejadian yang kedua, nama emosinya adalah marah. Terus ekspresinya teriak-teriak dan banting pintu. Penyebabnya apa? Penyebabnya istri lupa nyiapin minum. Istri lupa nyiapin minum saat suaminya pulang kerja. Nah, kira-kira ini bener nggak penyebabnya? Si suami ini sampai marah-marah, bener nggak ini penyebabnya itu? Bukan kan? Nah, jadi dengan menuliskan seperti ini, kita bisa belajar juga buat introspeksi diri kita. Mungkin selama ini kita sering menempatkan emosi-emosi yang tidak tepat pada tempatnya. Kita sering marah bukan pada tempatnya. Nah, sehingga banyak orang yang menjadi korban kemarahan kita mungkin. Padahal bukan itu sumber permasalahannya. Nah, dengan seperti ini, kita harapkan kita bisa kenal dengan diri kita sendiri kayak gitu, dengan penyebab emosi-emosi yang kita alami selama ini itu apa kayak gitu. Dan dengan demikian kita juga bisa semakin tadi kenal dengan diri kita sendiri. Karena kalau kita bisa kenal dengan diri kita sendiri, maka kita akan lebih mudah untuk mencintai diri kita sendiri. Bahkan ada perkataan ulama yang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia pasti akan mengenal Tuhannya. Kayak gitu teman-teman.